Kenzo minta Sandra untuk jangan pernah ganggu lagi Mutiara. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, jadi setelah apa yang terjadi kepada Kenzo dan juga Mutiara, dan nanti setelah sembuh, teman-teman kita percepat aja. Jadi ini bakal bikin Kenzo tuh marah sekali kepada Sandra. Tentu aja, Sandra ini tuh selalu melibatkan dan juga menuduh kalau Mutiara adalah semua penyebab dari apa yang terjadi kepada Kenzo. Memang ya, gara-gara kecelakaan itu bikin semua orang di rumah Aditya tuh juga heboh. Aditya pun juga heboh, Rianti apalagi lebaynya minta ampun dan lain sebagainya macamnya. Hingga bikin suasana tuh bener-bener sama sekali nggak enak lah teman-teman. Tapi balik lagi, karena Kenzo tahu apa yang terjadi, Kenzo pun juga akhirnya menjelaskan kepada semuanya kalau ini nggak ada keterlibatan dari Mutiara. Justru memang niat Kenzo yang ingin membantu Mutiara. Justru semua orang harus bener-bener perhatikan kelakuan dari Sandra, karena Sandra seperti dalam tanda kutip sengaja membuat Mutiara ini kecelakaan. Sontak saja, hal ini pun juga membuat Sandra pun juga ketar-ketir bukan main. Karena secara logika aja, kalau Sandra nggak mengganggu mungkin semuanya nggak akan terjadi. Tapi balik lagi, Kenzo pun kan karena udah menaruh hati ya sama Mutiara, sehingga mau bagaimanapun juga dan apapun yang terjadi kepada Mutiara, Kenzo akan selalu menjadi garda terdepan untuk Mutiara. Bukan untuk yang langsung tiba-tiba jatuh cinta juga ya, enggak, secara perlahan loh. Lucunya tuh di situ. Yang bikin senang tuh secara perlahan. Tapi karena tahu Mutiara tuh sebaik apa juga, sehingga gara-gara hal inilah yang berulang kali bikin Kenzo akhirnya jatuh cinta sama Mutiara. Tapi karena Kenzo pun juga tahu Sandra ini tuh orangnya suka mengganggu juga. Ini yang bikin Kenzo pun juga nggak nyaman. Makanya bayangin aja, Kenzo yang ibaratnya baru kenal sama Mutiara, tapi rela mengorbankan diri dan badannya untuk menyelamatkan Mutiara. Sedih, tapi ada rasa terharu yang begitu besar yang datang dari Kenzo, menunjukkan kalau di sini Kenzo adalah seorang pria dewasa. Bahkan meskipun di usia yang baru 20 tahun pun juga benar-benar luar biasa bertanggung jawab dan juga dewasanya. Bahkan Sandra tuh benar-benar kekanak-kanakan banget teman-teman. Ketika kecelakaan terjadi pun juga bukannya ngebantu, cuman bisa berteriak-teriak nggak jelas, nuduh Mutiara penyebab semuanya, yang mana pada akhirnya inilah yang bikin kebencian justru dari Kenzo kepada Sandra. Lagian Sandra pun juga salah sendiri. Kalau emang suka sama Kenzo, harusnya ya udah berbaik-baik aja, tunjukkan kalau suka sama Kenzo. Tapi karena Sandra memilih dengan cara yang salah, apalagi Kenzo pun juga nggak suka, ya udah akhirnya Kenzo pun juga nggak mau dan ogah-ogahan juga nih sama si Sandra ini. Lagian Sandra pun juga aneh, terlalu maksa banget, terlalu gimana banget, yang mana ini pada akhirnya bikin Kenzo pun juga nggak nyaman teman-teman. Tapi beruntungnya sekali lagi ini menjadi sebuah pelajaran juga kalau pada akhirnya kita bisa melihat Mutiara tuh udah bukan cuman sekedar lagi pembantu aja di rumahnya Kenzo. Kenzo melihat kalau Mutiara ini sudah jauh lebih dari itu. Bahkan Mutiara pun juga bener-bener dianggap seperti keluarga sendiri, bahkan lebih. Ketika Mutiara pun tertabrak, Kenzo masih sempat nanyain gimana kabarnya Mutiara, kondisinya bagaimana, setelah operasi pun juga seperti apa dan lain sebagainya macam. Itu bener-bener bikin kita tuh baper banget, bener-bener baper parah. Sehingga ini tuh seperti seakan-akan bikin Sandra tuh juga semakin panik. Karena mau gimana pun juga, usaha Sandra buat bisa dapetin Kenzo tuh bener-bener gagal total teman-teman. Gagal bukan karena Mutiara, tapi karena memang Kenzonya pun juga menghalangi jalan buat Sandra tuh untuk deketin Kenzo itu sendiri. Karena kan bagi Kenzo, ini Mutiara sebaik ini aja dibenci sama orang tuh udah aneh kan. Memang Kenzo tuh juga ketika di rumah tuh menaruh respect banget nih sama Bu Rianti. Karena kan Kenzo menganggap sebagai ibu kandungnya. Jadi ya kalau Bu Rianti marah-marah sama Mutiara sedikit, bagi Kenzo mungkin karena Mutiara ngelakuin kesalahan kali ya. Mungkin ada kerjaan yang gak beres juga. Makanya kan teman-teman suka perhatiin juga, beberapa hari yang lalu tuh Kenzo tuh selalu ngisengin Mutiara supaya bikin makanan sebanyak mungkin, padahal gak dimakan juga. Nah itu salah satu cara dari Kenzo untuk mendidik Mutiara dan ngetes Mutiara tuh kerjanya bener apa enggak. Tapi setelah tahu kerjanya bener dan lain sebagainya macamnya, Kenzo mulai ngerasa wah emang ini anak tuh baik banget. Dan disitulah momen dimana Kenzo pun juga mulai tertarik. Dan ini pun juga pada akhirnya bikin bikin Kenzo pun juga benar-benar semakin mulai suka sama Mutiara. Yang mana Mutiara pun juga sebaliknya. Maksudnya
Ketika Mutiara sadar pun juga dari point of view-nya Mutiara tuh tahu teman-teman, duh yang nyelamatin saya Kenzo nih. Mas Kenzo gimana ya keadaannya? Baik-baik aja nggak ya? Operasinya berjalan lancar nggak ya? Dan lain sebagainya macamnya. Bayangin aja ketika Mutiara pun juga harus tersadar pun langsung direcokin banget teman-teman. Sama Sandra, sama Bu Rianti. Bahkan Mutiara tuh kayak nggak dikasih kesempatan buat istirahat, buat ngejelasin semuanya, buat apa ya, benar-benar nunjukin kalau itu tuh nggak seperti apa yang dikatakan oleh Sandra. Karena kan Sandra tuh ketika ke rumah sakit aja, kan ini udah dijelasin tadi ya di awal video, langsung ngerocos aja teman-teman, ngomel terus, bilang kalau Mutiara inilah, Mutiara itulah yang bikin Kenzo kecelakaan dan lain sebagainya macamnya. Padahal Kenzo bakal datang sendiri dan bilang kalau Kenzo kecelakaan bukan karena Mutiara, tapi karena kemauan Kenzo sendiri untuk menyelamatkan Mutiara. Dan disinilah yang pada akhirnya membuat Sandra tuh benar-benar patah hati banget dan gak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan bisa dikatakan hal ini pun juga bikin apa ya, bikin Kenzo tuh semakin gak mau. Ketika Kenzo sedang bersama dengan Mutiara, Sandra selalu mengganggu. Bahkan nanti pun juga Kayla bakal ditugaskan lebih sering untuk cek Mutiara. Jadi entah gimana caranya, Kenzo tuh seperti mengarahkan semua schedule dan jadwalnya di tengah pekerjaan yang padat untuk bisa bertemu sama Mutiara. Wah, ini tuh so sweet banget teman-teman. Bener-bener so sweet banget. Apalagi beberapa hari ke depan, seminggu ini tuh bener-bener dipenuhi dengan momen kedekatan antara Kenzo dan juga Mutiara. Jadi buat Sandra, siap-siap aja sakit hati, siap-siap aja patah hati, karena mau bagaimanapun juga Kenzo gak akan pernah mungkin jatuh cinta kepada Sandra. Karena bagi Kenzo udah cukup, enough melihat kelakuan Sandra kepada Kayla. Dari cara ngomongnya, kepada Mutiara pun juga benar-benar kasar sekali. Yang mana ini benar-benar gak disukai banget oleh Kenzo. Sehingga bagi Kenzo, enough is enough. Dan ini sudah lebih dari cukup bagi Kenzo untuk benci kepada Sandra. Dan di sini guys, yang paling pentingnya adalah benar-benar kita diperlihatkan tuh bagaimana tegasnya Kenzo setelah sembuh. Benar-benar melindungi Mutiara dan menjaga Mutiara, dan gak peduli meskipun itu bakal dimarahin sama Rianti. Dan di sini pun juga menjadi momen yang sangat gentleman banget ya, yang bakal ditunjukkan oleh Pak Aditya. Pak Aditya sama sekali gak memarahi Mutiara, cuman kaget aja setelah tahu kronologinya seperti apa. Dan Kenzo pun juga ikut menjelaskan, pada akhirnya membuat Pak Aditya pun juga merasa, wah sepertinya memang ada koneksi antara Kenzo dan juga Mutiara. Dan momen Kenzo menyelamatkan Mutiara bagi Pak Aditya itu adalah sebuah momen di mana seorang pria yang menyelamatkan seorang wanita. Dan itu adalah menjadi sebuah kewajiban kan, karena bagaimanapun juga pria itu adalah imam dan pemimpin. Sehingga ketika tahu sang anak bisa berpikir cerdas untuk menyelamatkan nyawa orang lain, itu sudah menjadi nilai plus dalam dirinya Aditya. Dan ini lagi dan lagi bikin Sandra semakin cemburu, kepanasan, emosi, dan lain sebagainya macamnya. Wah, semoga aja ya teman-teman dengan kejadian ini, setelah mereka berdua sembuh, baik itu Mutiara maupun juga Kenzo, mereka berdua bisa segera berlayar dan juga resmi pacaran. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!